Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah wa alzimna minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin hadirat rahimakumullah, kenaziran Masjid Al-Munawwarah yang kami hormati, para ustadz, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pembahasan hari ini tentang al-ghuslu. Ghuslu satu judul yang banyak dipakai oleh ulama fikih untuk membahas tentang mandi janabah. Disebut dengan babul ghusli, bab ghusl. Ghusl itu sendiri artinya adalah mandi. Atau asal akar katanya juga maknanya adalah mencuci. Di kitab yang lain disebut dengan istilah raf'u al-hadatsil akbar, mengangkat, menghilangkan hadas besar. Nah, nama ini atau judul ini itu ada punya pengaruh dari apa yang akan kita bahas kelak, dari sisi perbedaan pandangan tentang bagaimana melakukan prosesnya. Nanti akan kita uraikan, dan pada hari ini mudah-mudahan kita akan membahas tentang rukun-rukunnya, kemudian apa yang wajib, apa yang sebetulnya sunnah, karena kadang-kadang banyak atau acap kali orang tidak bisa membedakan yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Kemudian kita akan membahas bagaimana prosesnya dari sisi dalil, dan kemudian kita akan membahas nanti tentang mandi-mandi apa saja yang disunnahkan, atau amal ibadah apa yang disunnahkan untuk didahului dengan mandi ini. Dan kemudian insyaallah kita akan membahas beberapa masalah yang terkait dengan mandi ini. Ada beberapa kurang lebih 6 poin. Mudah-mudahan bisa kita sajikan, kita diskusikan pada saat ini. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk ke rukun. Setidaknya menurut Imam Syirazi di dalam kitab Al-Muhadzab, mazhab Syafi'i, juga apa yang dinukil oleh Imam Ibn Rushd dari pendapat-pendapat ulama mazhab, dan juga apa yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah, bahwa rukun daripada mandi itu adalah pertama an-niyah, niat. Walaupun rukun pertama ini ada yang menjadikan dia wajib, ada yang tidak, tetapi mayoritas menyatakan wajib. Apa pasalnya wajib? Karena mandi ini dia muhtamilah. Muhtamilah itu ada kemungkinan
dalam bentuk amalan yang sama. Ya, orang kadang kalau mau ngadem pakai mandi, ya mandi namanya. Orang kalau mau membersihkan badannya dari kotoran atau karena sudah memang jadwalnya mandi, ya mandi gitu. Sementara mandi wajib juga adalah ya, bentuk secara umum juga adalah mandi. Sehingga jika tidak dibarengi dengan niat, maka dianggap adalah af'al al-adiyah, perbuatan biasa. Dan perbuatan biasa tidak dianggap diterima dalam konteks untuk menghilangkan hadas besar. Nah, terutama diantaranya yang umum adalah mazhab Asy-Syafi'i, dan akan berbanding diametral secara kontradiktif dengan mazhab Hanafi yang tidak mengharuskan niat. Ya. Bahkan di dalam niat harus disebutkan ya bahwa kita mau mandi itu adalah untuk listibahah. Istibahah itu menjadi boleh ya, dalam melakukan amalan-amalan yang disyaratkan padanya mandi wajib, seperti sholat. Orang yang junub tadi misalnya tidak boleh baca Quran, maka agar kemudian dia bisa membaca Al-Quran. Kemudian juga orang tinggal di atau al-mukthu fil masjid misalnya, dan lain sebagainya, termasuk puasa bagi wanita yang haid, maka dia harus meniatkan itu, sama ada dengan dilafazkan atau tidak. Nah, bagi kita yang mana kira-kira ya, kalau niat ini kan tak susah untuk kita lakukan, maka niatkan saja untuk mengangkat hadas besar, agar kemudian aku ya Allah bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mensyaratkan aku harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, begitu. Kemudian yang kedua adalah imrarul ma, ya, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi kalau dari pendapat ini hanya ada dua. Lalu ada yang menambahnya menjadi tiga, di mana sebelum mengalirkan air ke seluruh tubuh harus didahulukan dengan membersihkan ya, segala sesuatu dari tubuh yang sifatnya dia najis. Pokoknya semua najis harus dibersihkan, baru kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah, ini yang umum disebutkan oleh para ulama. Ini pertama perlu kita ingat ada tiga hal. Namun para ulama berbeda pendapat tentang hal-hal lain yang mungkin kita juga sudah sering menemukannya. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa itu? Nah, sebelum menyebutkan detail-detailnya dan kemudian kita utarakan itu masih kategori rukun atau wajibnya atau sudah masuk ke kategori sunnah. Nah, sekarang mari kita simak dalil yang dipakai terkait dengan mandi ini. Apa gunanya? Agar kita bisa melakukan telaah tentang amalan kita, pengambilan dalilnya seperti apa. Lalu kemudian kita bisa lebih mendapatkan basirah, ya, kejelasan status dari apa yang kita simak dan dengarkan selama ini gitu. Nah, pertama yang dijadikan dasar tentang rukun mandi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu sudah kita dengar, ya, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian dalam keadaan junub maka bertaharahlah. Nah, di kata
Fat-Toharu ini sendiri sebetulnya sudah ada menyebabkan perbedaan pendapat. Termasuk dalam judul yang saya sebutkan tadi. Kalau kalian dalam keadaan junub maka bertoharohlah. Tidak disebutkan di dalam ayat itu al-ghuslu, ya, misalnya faghtasilu, ya. Tidak disebutkan faghtasilu. Nah, dari perbedaan penggunaan makna atau penangkapan makna daripada kalau kalian dalam keadaan junub maka bertoharohlah, ini menimbulkan perbedaan pendapat tentang proses mengalirkan air ke seluruh tubuh tadi. Apakah cukup dengan mengalirkan air saja atau dibarengi dengan at-tadlik? Tadlik itu menggosok-gosokkan, ya, menggosok-gosokkan tangan seiring dengan mengalirkan air itu. Jadi apakah wajib menggosok-gosokkan atau tidak? Nah, kira-kira begitu. Bagi yang mengatakan wajib dan tidak sempurna, dan ini umumnya sebahagian besar dari, sekali lagi, mazhab Syafi'i, itu pasalnya adalah pada memaknai ayat yang berbunyi wa in kuntum junuban fattoharu, kalau kalian junub maka bertoharohlah. Kata bertoharoh ini disamakan artinya dengan toharohnya wudu, gitu. Disamakan kiasnya dengan proses wudu, di mana di dalam proses wudu itu memang ada proses ya, kalau kita berwudu membasuh tangan, ya, maksudnya bukan membasuh sebelum membasuh wajah, ya, membasuh tangan, ya, dari ujung jari sampai siku, itu kan tidak dialirkan air saja, gitu, tapi harus juga digosok. Nah, maka karena dimaknai sama dengan wudu itu, maka kemudian di mazhab Syafi'i umumnya dianggap tidak sempurna kalau tubuh kita tidak digosok-gosok, kira-kira begitu. Tetapi dalam pendapat yang lain, maknanya adalah bukan menyamakan kata toharoh, ya, dalam junub fat-toharu itu dengan wudu, tetapi mengikut apa yang disebutkan di dalam hadis, ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis-hadis itu tidak tergambar bahwa maknanya ada di situ digosok, gitu. Nah, sekarang kita coba akan membacakan setidaknya dua hadis, yang dua hadis ini bisa mewakili riwayat-riwayat yang lain. Nah, coba sekarang kita simak hadisnya. Nah, kita pun nanti mencoba untuk mendalami atau menelaah hadis ini, apakah hadis ini memang layak difahami, tidak ada di situ ketentuan menggosok atau ada, gitu. Nah, inilah kita namanya bertafakuh. Di dalam kitab Subulus Salam, hadis ke-103, kumpulan hadis-hadis hukum oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu dikutip juga di dalam kitab Ibanatul Ahkam, itu disebutkan riwayat an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi, bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia akan mandi dari junub, artinya bertaharah dari junub, artinya mengangkat hadas besar atau menghilangkan hadas besarnya, dimulai dengan fayaghsilu yadaihi, ya, kemudian beliau itu membasuh kedua tangannya. Dan dari ungkapan hadis ini nanti akan kita bisa dapatkan bagaimana urutan-urutan
Terlepas nanti apakah itu rukun ataukah sunnah. Yang pasti yang umum tadi kita sudah sebutkan, rukunnya ada yang menyebutnya 2, ada yang menyebutnya 3. Kemudian disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mencuci kedua tangannya, fayaghsilu farjahu. Ya, sesudah mencuci kedua tangannya, kemudian beliau membasuh gitu ya, membasuh kemaluannya, membersihkan. Dan ini menjadi dasar kemudian diperluas maknanya, bukan hanya membasuh kemaluan tapi seluruh bahagian tubuh yang dimungkinkan atau dipastikan telah terkena najis. Tsumma yatawaddo. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Kemudian ya'khudul ma'a fayadkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air, ya, kemudian meletakkan jari jemarinya fi usuli sya'ri. Jadi dimasukkan beliau jari jemarinya yang berisi air tadi untuk kemudian sampai ke pangkal rambut. Artinya mengenai kulit dari kepala beliau. Kemudian beliau membasuh kepalanya salasa hafanat, ya, 3 kira-kira seumpama sebesar sebanyak telapak tangan kita airnya. Itu meletakkannya ke kepala Rasulullah SAW, tetapi dalam jumlah yang dipastikan, dan itu akan berbeda pada setiap orang nanti praktiknya, apakah tangannya cukup atau tidak begitu. Tapi kalau dalam kita yang biasa di sini sudah pakai gayung, mungkin pakai gayung dalam jumlah yang memungkinkan kepala kita seluruhnya terkena air secara merata. Kemudian afadha ala sa'iri jasadihi. Kemudian beliau mengalirkan ke seluruh tubuhnya, tidak dirinci di dalam riwayat ini apakah atas dulu, kanan dulu, kiri dulu, dan seterusnya. Tsumma ghassala rijlaihi. Lalu kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Begitu yang disebutkan oleh Aisyah. Berarti Aisyah radhiyallahu anha menyaksikannya. Tetapi yang pasti yang paling akhir itu adalah kakinya. Nah, di dalam kitab fikih lain, ya, kemudian menjadikan hadis ini diperluas pemahamannya, dihubungkan dengan amalan-amalan yang lain yang tersebut di luar hadis ini. Misalnya ada yang menyebutkan harus kanan dulu, baru kemudian kiri. Kemudian menyebutkan lagi bahwa ada yang memulainya dengan apa yang paling perlu dimuliakan dari anggota tubuh kita, dan seterusnya. Tetapi itu seluruhnya adalah pendapat. Yang pasti ungkapan dari Aisyah berdasarkan apa yang dilihat dari Rasulullah SAW, apa yang telah kami sampaikan tadi. Dan ini hadisnya muttafaq alaih, ya, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafaz yang saya bacakan tadi adalah lafaz dari Imam Muslim. Dan kemudian ada tambahan dari hadis Maimunah radhiyallahu anha bahwa sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan kemaluannya, daraba bihal ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memukulkan, sebetulnya bukan memukulkan, di dalam makna itu adalah kira-kira menggosokkan tangannya ke tanah, sehingga contoh ini
dimaknai oleh sebagian orang, begitulah upaya Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan tangannya dari sisa kemungkinan najis yang ada, dan termasuk mungkin menghilangkan bau yang tidak sedap dari tangan beliau. Sehingga bagi sebagian orang, bila menjadikan ini apakah dia rukun ataukah sunnah, yang pasti sesudah membersihkan segala najis kemudian membersihkan tangannya lagi gitu. Nah itu. Nah dari dua hadis ini kemudian para ulama berbeda pendapat ya tentang rukun atau apakah itu termasuk wajib ataukah sunnahnya. Tetapi yang pasti kalau kita merujuk ke Imam Asy-Syirazi, ulama dari mazhab Asy-Syafi'i, beliau juga menyebutkan bahwa sesuatu yang wajib dari orang melakukan mandi wajib itu adalah tiga hal. Tetapi mazhab Syafi'i menyebutkan sewaktu membersihkannya, ya, waktu mengalirkan air ke seluruh tubuh harus dibarengi dengan menggosok-gosokkan. Nah sekarang tentang menggosok ini, apakah kita akan melihat cenderung yang mana? Sekarang mari kita lihat dasar-dasar pertimbangan para ulama yang sekilas saya sebutkan tadi. Pertama adalah bahwa ulama menyebutkan kata mandi itu sekali lagi maknanya adalah sama dengan kata-kata ghusl, sehingga kata-kata ghusl inilah yang mengakibatkan mereka menyamakan antara makna daripada mandi itu dengan wudu, ya, sehingga harus dengan menggosok ataukah tidak. Nah ini yang disebutkan persoalan tentang apakah dengan menggosok atau tidak. Tetapi yang pasti hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam satu kaidah fikih, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada perbedaan itu lebih diutamakan, di mana dalam melakukan pengambilan dari kaidah ini, kira-kira sekiranya kita misalnya tidak berpendapat cukup mengalirkan saja, tapi ulama menyebutkan tidak sempurna kalau kita tidak menggosoknya, maka sekiranya mampu bagi kita untuk melakukan itu, kita lakukan, kira-kira begitu. Tetapi kalau kira-kira tidak mampu kita lakukan, ya misalnya kalau orang mandi bukan pakai gayung, ya, tapi di sungai, ya. Kalau di kolam mungkin airnya tidak mengalir, ya, masih bisa orang menggerakkan tangannya. Ini mungkin mengalir di air sungai yang deras, ya, yang seperti arung jeram itu kira-kira. Maka sulit kalau kita berdiam gitu dan menggosok, maka akan terkena arus. Nah, sementara mungkin harus mandi dengan segera, maka tangan kita mungkin di kecepatan air itu memegang akar pohon dan tak sempat untuk menggosoknya. Maka dalam situasi yang seperti ini, barulah kemudian pendapat yang menyebutkan mengalirkan air itu sudah cukup. Tetapi yang pasti harus bersih dari segala najis yang menempel di tubuh. Nah itu yang disepakati. Lalu bagaimana sebetulnya format mandi yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW? Baik bagi yang menganggap itu menjadi sesuatu yang wajib seperti itu atau tidak. Tapi yang pasti bagi yang menganggap bahwa rukunnya itu hanya 2 atau 3 yang kita sebutkan di awal tadi, maka praktek yang seperti yang disebutkan di dalam riwayat ini itu adalah yang sifatnya sunnah saja, ya, yang sifatnya sunnah saja. Nah, Imam Asy-Syirazi di dalam Muhadzab juga menyebutkan
tahapan-tahapan kira-kira kalau kita mau persis ya seperti bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan mandi wajibnya. Nah, yang pertama beliau menyebutkan pertama yaksilu kaffaihi salasan qabla ayyudkhilahuma fil ina, ya, mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Ya, mungkin ini praktek yang umum orang di Arab gitu kira-kira ya. Karena kenapa harus mencuci kedua tangan sebelum berwudu ataupun berhadas toharoh hadas besar? Karena kata Nabi di riwayat yang lain, karena kalian tidak tahu aina batat yadahu, ya, di mana tangannya tadi malam itu singgah gitu, sehingga harus dicuci sebanyak 3 kali. Kemudian yaghsilu ala farjihi minal adha, lalu urutannya adalah membersihkan kemaluannya. Kemudian yang ketiga yatawaddo wudu as-shalah, ya, kemudian dia berwudu, kemudian memasukkan tangannya ke sela-sela rambutnya, dan kalau seseorang itu memiliki janggutnya maka juga dia harus menyela-nyela ya janggutnya untuk kemudian tapi itu janggutnya yang tebal ya Pak ya. Kalau yang halus ini mungkin nggak usah harus gitu kali ya. Ya terutama yang tebal gitu dipastikan bahwa masuk ke pangkal tumbuhnya janggutnya. Kemudian membasuh ya 3 kali ya, kepalanya 3 kali. Kemudian yumiru yadaihi ya, menjalankan kedua tangannya, apakah tangan kanan atau tangan kiri, tetapi sebahagian menyunahkan dengan tangan kiri ke seluruh badannya yang mungkin untuk disentuhnya sewaktu dia mengalirkan air ke tubuhnya. Kemudian yang terakhir sebelum dia basuh kaki ya, dia bergeser ke posisi yang lain untuk kemudian mengakhirinya dengan mencuci kedua kakinya. Ustadz harus gitu. Kira-kira kalau memang mau kira-kira meyakini supaya sudahlah begitu, kira-kira saya ingin seperti yang digambarkan di dalam riwayat, maka amalkanlah. Kalau tidak, nggak ada orang yang memaksa gitu. Kira-kira itulah dia. Memang pendapat ulama dalam hal yang sifatnya sangat memungkinkan terjadi perbedaan pendapat itu memang dilatar belakangi oleh 3 hal. Pertama, ada orang yang memang sangat ketat dengan tunjukan kalimat-kalimat ayat atau hadisnya, atau disebut dengan madlul ya, madlulun nas, dengan makna yang tersebut, baik nanti diambil secara mafhumnya, secara harfiah, maupun diambil secara maknanya yang tersirat ya, tersirat. Tapi ada juga orang yang mengambil ilatnya, mengambil manat hukumnya ya. Misalnya mengambil manat hukum itu contohnya dalam kasus yang lain, dalam zakat misalnya. Kalau di dalam riwayat itu kan zakat itu maksudnya zakat fitrah itu sudah tertentu dia penyebutannya, ada gandum, kurma gitu ya. Tetapi nggak ada beras. Ya, tetapi kemudian orang mengambil ilatnya, ya, beras agar orang itu to'mah, bisa makan. Nah, untuk bisa makan di Indonesia itu adalah beras gitu. Tetapi ada juga yang kelompok ketiga selain madlul, selain ilat atau manat hukumnya, juga adalah maqasidnya. Nah, tujuan besar daripada zakat itu apa? Ya, di antaranya adalah kemaslahatan. Maka kemudian ada terobosan orang yang mengatakan boleh dengan uang. Maka ada orang yang mengatakan ada model zakat yang lain. Apa itu? Zakat profesi. Nah, itu pendekatan maqasid. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa yang terkait dengan mandi wajib ya. Mana yang rukun, mana yang sunnah. Yang pasti di awal kita sebutkan yang rukun itu umumnya rata-rata adalah 3, tetapi kemudian rentetan-rentetan lain ada yang mengharuskannya begitu, ada yang mengatakan cukup sekedar sebagai sunnah.
Baik, kemudian kita masuk ke apa-apa saja yang disunnahkan, ya, meskipun seseorang itu tidak dalam keadaan junub, ya, tetapi disunnahkan untuk mandi. Yang pertama yang pasti adalah sering kita lakukan ghuslul jum'ah, ya, mandi. Dan mandinya bukan mandi biasa, ya, memang harus mandi seperti mandi yang sudah kita contohkan tadi, ya, membasuh kepala kemudian sampai ke kaki. Jadi bukan hanya meninggalkan kepala. Orang kadang mandi biasa kan dia tidak mengikut sertakan kepalanya. Kemudian mandi sebelum 2 salat Id. Walaupun ada yang mengatakan hadis-hadis yang terkait dengan itu dhaif. Tetapi bagi kita kembali lagi adalah cukup baik, ya, sekiranya pun misalnya dhaif dan kita tidak memastikan ke orang ini sesuatu yang memang mesti harus dilakukan, tapi kalau kita melakukannya itu sesuatu yang mustahsan, ya, sesuatu yang baik kita melakukannya. Kemudian ghuslu man ghassala maitan, mandi bagi orang yang memandikan mayit. Kemudian ghuslul ihram, ya, orang yang akan berihram. Kemudian juga ghuslu dukhulul Makkah, ya, masuk ke kota Makkah. Lalu apakah kalau orang sudah misalnya mau umroh ataukah pada masa musim haji, kalau dia misalnya berangkat dari Madinah, dia akan mandi ihram kemudian masuk Mekah, apakah harus 2 kali mandi? Nah, disebutkan oleh Said Sabiq, jangankan yang sunnah, ya, yang ketika terjadi saja 2 keadaan. Misalnya 2 keadaan itu orang itu mandi dari haidnya, kemudian mungkin waktu sebelum mandi haid itu selain pada waktu haid dia juga mengalami dalam keadaan junub, gitu, ya, dalam keadaan junub, ya, mengalami orgasme, ya. Berarti kan 2 keadaan. Apakah dua-dua harus mandi dulu junubnya dan kemudian mandi haidnya? Beliau mengatakan tidak. Nah, apalagi kalau sekiranya tadi masuk Mekah, apakah harus mandi lagi? Ya tidak, gitu. Ya, apalagi ini statusnya sunnah. Tapi kalau orang mau maksa mandi juga, itu terpulang kepada kita, apakah kemudian itu justru menyulitkan atau memudahkan. Kalau ternyata memang ada waktu untuk mandi, ya, menjelang mendekati kota Makkah, ya silakan. Tetapi kalau gara-gara itu terlambat dan kemudian rombongannya marah-marah yang lainnya, jangan dilakukan, gitu, karena itu adalah sesuatu yang mustahab saja. Kemudian juga mandi untuk orang wukuf di Arafah. Dan kemudian kita terakhir membahas tentang hal-hal yang terkait dengan mandi ini. Ya, insya Allah sebentar lagi kita masuk ke tanya jawab. Apakah bagi misalnya gini, seorang wanita yang biasanya wanita yang memelihara kuku panjang, ada juga mungkin laki-laki yang memelihara kuku panjang, gitu. Nah, apakah dia harus menggunting kukunya untuk kemudian bisa baru boleh kemudian melaksanakan proses mandi wajib itu? Disebutkan oleh Said Sabiq, tidak harus selama diyakini bahwa air itu sampai masuk ke ujung atau pangkal dari kukunya. Lalu apakah misalnya ketika dalam keadaan seseorang itu junub, lalu dia belum mandi, apakah kukunya ingin dipotongnya menunggu mandi ataukah tidak, gitu? Ataukah juga misalnya kalaupun belum mandi tapi mau motong kukunya, sebelum dipotong kukunya dia harus berwudu dulu? Nah, di antara pendapat yang paling ringan itu tidak ada satupun mengharuskan haruskah wudu dulu,
ya, atau tidak boleh dipotong dulu sebelum ya seseorang itu mandi junub gitu. Ya, walaupun ada yang mengatakan tidak boleh potong sampai kemudian dia mandi junub, karena yang dipotong itu juga harus masuk dalam proses disucikan. Nah, kira-kira begitu. Baik, itu hadirin hadirat rahimakumullah yang mungkin bisa disampaikan sebelum kita masuk ke diskusi, dan kembali saya serahkan forum ini kepada moderator Ustaz Khaidir. Tafadhal Ustaz, jazakumullah khair. Ya, terima kasih kepada Ustaz yang sampaikan. Ya, kepada Bapak Ibu jemaah sekalian, bagi yang mau bertanya seputar yang disampaikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadl Pak Reza. Pertama, kalau seseorang tertidur hari Jumat, bangun setelah terbit matahari, sementara kita bersisa, cukupkah dia tadi? Apakah cukupkah juga seperti yang saya katakan tadi? Cukup bagi wajib saja, sudah termasuklah nanti yang wajib saja, sudah termasuklah sunnah Jumat. Kita tidur. Yang kedua, kalau membasuh yang kedua bisa mandi biladah, mandi nifas, nifas. Ini kan ada yang menyatakan biladah itu wajib juga mandi. Tapi ada yang bilang nifas, ya, harus nifas boleh mandi. Ini kalau disatukan bagaimana? Atau yang harus dua-dua? Jadi kalau ada mungkin sudah agak kuat untuk mandi, setelah dia melahirkan dia mandi. Habis itu setelah dia desain nifasnya dia mandi lagi. Apakah nanti setelah dia nifas itu bisa kita mandi? Yang ketiga, berkaitan dengan basuh tangan. Membasuh tangan ini boleh ya? Membasuh tangan saat kita mau berwudu atau mandi. Sementara dia adalah sunnah ya gitu ya, bukan rukun wudu ya kan? Tapi mungkin kan dia khawatir kan? Karena kan bicara mungkin ya saya maaf mungkin karena dia tertidur atau bagaimana, dia tidak tahu tangannya di mana. Iya. Dia dikhawatirkan ini kan tangan ini dan bermalam di mana gitu. Dan apabila masuk ke air yang sedikit menjadi bukan najis gitu. Berkaitan dengan ini juga, kotoran mata itu termasuk najis atau tidak? Kotoran mata. Kotoran mata. Kan kita kan biasa juga kan. Ini ada kotorannya tangan gitu kan. Lalu kita berwudu. Jadi kaitan dengan kita ini basuh tangan itu apakah perlukan atau hanya sekedar fikir aja Bismillahirrahmanirrahim basuh tangan selesai gitu. Dan otomatis sudah bersih gitu. Kami kira itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jazakallah Pak Reza, 3-4 pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama, antara dia harus mandi junub tapi sudah mendekati waktu sholat yang dimana tadi kita sebutkan sunnah mandi. Sudah dia tertidur. Iya, iya.
Ya. Dia bangun sudah terbit matahari, artinya kan sudah muncul sunnah mandi Jumat di hari Jumat. Oh gitu. Jadi apakah dia bisa bergabungkan dia mandi? Tapi waktu itu dia tertidur junub. Iya. Oh. Dia tertidur, bangun dia belum dari subuh, tapi sudah terbit matahari, kan sudah Ya. masuk waktu untuk sunnah mandi Jumat. Iya. Padahal itu masih jauh dari waktu sholat Jumat. Ya. Oke. Baik. Nah sekarang kita kembali kepada ini penting nih, tentang 3 cara orang memahami teks agama, maksudnya Al-Quran dan Hadis. Tadi pendekatan tunjukkan nas, ada orang yang mengambil manat atau ilatnya, ada bahkan yang maqasid, tujuan syariat. Kalau pengambilan dari madlulun nas sudah cukup. Tapi kalau kenapa orang kita nih disunnahkan untuk mandi sebelum Jumat? Nah itu berarti dia bukan mengambil madlulnya, dia mengambil ilat, motif daripada kenapa Allah mensunnahkan kita mandi sebelum Jumat. Nah, di antaranya adalah termasuk mandi junub itu. Kenapa mandi junub itu ada orang, kemarin sudah saya sampaikan, makruh kalau pakai air laut. Nah itu adalah orang yang mengambil manat daripada hukum, tidak sekedar bahwa air laut kan itu suci, ya nggak apa-apa. Kalau pendekatan teks hadis, no problem. Tapi dalam konteks bahwa mandi wajib itu tujuannya adalah untuk intiash, dalam bahasa fikihnya intiash. Itu dikutip oleh Imam Wahab Sya'rani, untuk menyegarkan tubuh. Maka mereka menolak air laut, karena air laut itu tidak dia bersifat segar ke tubuh menurut mereka, ya. Tapi ini masih debatable juga, tergantung ahli air. Memandangnya itu memang setara dengan air sumur atau tidak, kan gitu, atau air hujan atau tidak. Nah sama juga dengan tadi, kalau bahwa kita mau mengambil hikmahnya, ya hikmahnya itu diantaranya adalah karena Jumat itu kan hari rayanya kita. Lalu kemudian orang berkumpul dalam waktu yang lama. Ini bisa kita tarik misalnya mengapa orang makruh, ada namanya al-makruhat, ya, dilarang ketika menjelang sholat itu makan bawang, disebutkan dalam riwayat itu. Kenapa? Karena nanti itu akan bisa mengganggu orang yang di sebelah Anda, gitulah kira dalam riwayat itu. Nah sama halnya dengan mandi sebelum Jumat. Makanya memang sedikit agak menyimpang. Bagaimana kita berupaya di instansi-instansi, kalau bisa senam itu janganlah di hari Jumat tuh, baiknya gitu. Ya, di instansi Jumat, lalu pakaiannya pun akhirnya ke Jumat itu pakai training, ya, pakai kaos yang tadinya dipakai untuk olahraga gitu. Itu sangat jauh dari sunnah. Ingatnya sunnah itu bukan cuma hanya soal pakaian, ya, bukan hanya soal atribut yang ada di tubuh gitu. Itu juga sunnah gitu. Itu melanggar sunnah. Bahkan bila mana kita mencoba untuk memberikan masukan tentang itu, mungkin kita termasuk yang diapresiasi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Siapa yang mencoba untuk memperjuangkan hidup kembali nilai-nilai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah jauh dari nilai-nilai yang bisa diobjektifikasi tanpa dibentur-benturkan tentu antara kebangsaan dengan agama gitu, dan bisa berjalan seiring, ya apa salahnya kita perjuangkan gitu. Nah, itu bahagian daripada jihad juga. Nah, jadi kembali lagi tadi, kalau bahwa ilatnya itu adalah
dalam rangka untuk memenuhi kebaikan dari mandi sebelum Jumat, maka sebaiknya kalau dia konteksnya mengambil hikmah Pak Reza, sekali apa 2 kali dia mandi? Tadi di awal pagi-pagi kan begitu kan, sama dengan menjelang Jumat. Sekali apa 2 sebaiknya dia lakukan? 2 kali dia lakukan, gitu. Itu kalau kita mau mengambil yang hikmahnya. Dan dulu sepanjang di abad pertengahan terjadi 2 kubu pemahaman ya tentang agama. Ada yang klasik, ada yang progresif modern. Ya. Bahkan di dalam kitab-kitab tafsir kita temukan. Ya, misalnya tafsir yang kalau kita misalnya ini sedikit merujuk ke tafsir. Kalau misalnya Syekh Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar itu bagus dibaca buat orang-orang yang hobi dengan watak beragama yang progresif, modern gitu. Tapi kalau yang mau klasik ya, apalagi yang sangat kebahasaan ya, ambillah Al-Kasyaf, ambillah Imam Ibnu Katsir dan seterusnya. Nah, kembali lagi tadi jawab pertanyaan Pak Reza, ya sebaiknya diambilnya lah sunnah Jumat itu lagi. Walaupun tadi sudah disebutkan bisa dilakukan bersamaan. Lalu tentang nifas ini, kalau memang waktunya berdekatan bisa dilakukan sekali ya cukup sekali, itu Pak Reza ya. Jadi nggak mesti harus dua-dua. Intinya kan dia memang mau kembali kepada suci dari hadas besar. Kemudian membasuh tangan harus niat atau tidak? Dalam kaitannya rentetan mau berwudu. Ya, lain kalau cuci tangan biasa kan di wastafel untuk habis makan dan seterusnya. Nah, ini masalah berwudu. Apakah harus niat? Atau pertanyaannya sebaiknya niat atau enggak, atau harus niat Pak Reza? Pilihan katanya yang mana? Harus niat atau sebaiknya niat? Oke, apakah sebaiknya niat? Nah, itu yang bagus memang pertanyaan. Kalau harus, siapa yang mengharuskannya? Nanti kita jadi radikal gitu. Jadi bukan radikal, maksudnya jadi ekstrim. Ekstrim itu berlebihan. Memang ada yang mewajibkan itu ada. Tapi itu bagi sebahagian kalangan itu terlalu ekstrim, ya. Wajib sehingga harus diniatkan kan begitu. Rukun menjadi bahagian yang harus diikuti. Nah, tetapi bagi kita pertama gini kasusnya, kalau kita nggak tahu tangan ini tadi malam seperti apa ya sebaiknya kita basuh kan gitu. Dan kemudian apakah waktu membasuh itu perlu niat atau tidak? Sebaiknya niat, walaupun bisa jadi tidak juga harus niat. Kenapa? Nah, ini sekarang Imam Ghazali, mengapa dia mengarang kitab Ihya Ulumuddin? Itu latar belakangnya adalah ketika di zaman sebelum beliau menulis itu, fikih itu terlalu tidak bernuansa bernuansa batiniah spiritual. Ya, lebih kesannya formalistik, hanya pokoknya selesai tanggung jawab, sehingga tidak ada pemaknaan. Nah, walaupun bagi kalangan mazhab Hanafi misalnya, wudu itu sangat sekuler, nanti orang bisa menyalahin saya. Maksudnya sangat ya hal yang biasa saja gitu. Tetapi bagi sebahagian yang lain, wudu itu punya nuansa spiritual yang tinggi. Nah, sehingga dia perlu pemaknaan. Dan pemaknaannya itu harus juga dibarengi dengan kata-kata di batinnya. Sehingga baiknya juga kuniatkan ini ya Allah untuk membersihkan tanganku agar kelak aku melaksanakan ibadah wudu yang kemarin kita sudah sampaikan. Ibadah wudu itu sebetulnya nilainya tinggi kan Pak, bukan sekedar yang ringan kita lihat ya, tapi luar biasa ibadah wudu itu. Maka sebelum melakukan sesuatu yang sangat mulia harus dilakukan juga sesuatu dengan cara yang mulia. Nah, pemaknaan ini penting di batin kita ya, agar supaya ibadah itu benar-benar mendidik jiwa kita. Nah,
Itu biasanya dari kalangan-kalangan para sufi akan berkata seperti itu. Nah, terakhir kalau kotoran mata ini masuk najis atau tidak gitu. Saya belum menemukan perdebatan yang berarti untuk sampai kepada keputusan yang kuat, ya. Karena memang sebetulnya masalah hukum ini tidak dulu kita berkomentar sebelum kita temukan ada perbedaan pendapatnya gitu. Kalaupun ada satu, sebaiknya dicari dulu pertentangannya ada atau tidak, lalu kita bisa klarifikasi. Tetapi sekedar untuk nanti bisa ditelaah lebih lanjut, mungkin kita searching juga boleh, misalnya kan kita punya gadget untuk bisa dicari. Mungkin dia bisa dipersamakan dengan kelenjar yang di tubuh kita lah, misalnya ludah. Ludah itu masuk kategori najis atau tidak? Ludah yang kita yang ludah ini gitu. Nah, tentu tidak kan? Tentu tidak. Apalagi mungkin yang sifatnya teksturnya lebih padat. Kan perubahan dari yang teksturnya liquid kepada yang solid itu beda status hukumnya. Sama juga halnya dengan kotoran ya. Kalau misalnya di pandangan tertentu kotoran di luar kotoran manusia, bila dia sudah mengering, misalnya kayak cecak gitu, maka cecak itu tidak najis yang sama seperti kalau dia dalam keadaan cair lah gitu, atau tai burung dan seterusnya gitu. Jadi tidak, kira-kira gitu tadi jawabannya Pak Reza. Terima kasih. Ya kalau lagi nggak apa-apa Pak Reza. Tadi udah disebutkan jam 2 ditutup sampai dengan ujung doa. Ya. Ini kan ada beda nilai ya, antara orang yang belajar dan orang yang tidak belajar. Jadi kaitan dengan seperti kita masuk ke dalam masjid, di situ sudah berkumandang azan, tapi kan belum sholat. Maka kita sholat rawatib, qobliyah, atau sholat itu masih ada yang menyatakan tadi kepada sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu sholat yang paling tinggi kedudukannya ketimbang sholat sunat itu masih. Tapi kalau masih ada waktu yang kedua. Iya. Tapi kalau kita buat satu, makanya sholat sunat rawatib itu untuk ulama pendapat, kalau kita tahu bahwasannya sholat sunat rawatib itu dan tahiyatul masjid itu digabung, itu nilainya juga tinggi gitu. Artinya dia sholat 2 rakaat saja, tapi 2 itu kerjanya. Jadi maksud pertanyaan awal tadi ini tetap. Oke. Karena dia tahu ini hari Jumat, dia juga mau mandi junub, tapi mandinya bisa digabung gitu kan? Itu tetap satu. Iya. Tapi karena hari Jumat dia juga berniat untuk sunnah Jumat gitu ya kira-kira. Kira-kira itu dapat nggak ada nilainya? Sebagai kita ini belum ada dari biasa. Yang tadi itu yang sholat itu sudah ada dari saya baca. Tapi kalau untuk yang mandi ini belum ada, saya tidak dalilnya apakah bisa dia mandi. Karena dia agak malas ya mandi jangan saja karena di hari Jumat dan sudah terbit matahari, ini kan sudah masuk waktunya Jumat. Sudah sekaligus dia dapat lagi 2 nilai. Tapi orang yang belajar itu belajar. Baik, boleh saya komentari nih, bagus. Pertama, disitulah bagusnya kalau di masjid itu ada timer. Nah, jadi 2 menit lagi iqomat gitu ya kan. Jadi kita tahu nih, ya, masih bisa 2 sholat atau tinggal 1 sholat lagi.
kan gitu. Nah, jadi bagi yang berjuang untuk ada timer itu nilainya besar. Baik. Nah, mana kalau punya waktu dua-dua, mana didulukan, kan gitu. Sebetulnya nggak ada mana yang duluan itu lebih utama, mana yang tidak, tapi tergantung posisi waktunya. Nah, kalau misalnya tahiyatul masjid dengan qabliyah, memang sebaiknya tahiyat, karena tahiyat itu adalah penghormatan ketika masuk masjid. Nah, makanya ada yang menyebutkan disunahkan jangan duduk dulu, begitu masuk langsung sholat. Barulah qabliyah sambil kita tengok gitu. Kalau kita sunat itu 22 menit lah kira-kira ya. Masih ada 4 menit lagi gitu, bisa. Tapi kalau sudah qomat kita masih 1 rakaat, apakah kita tuntaskan atau kita sudahi saja agar supaya kita begitu imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Nah, itu kan memang sebaiknya ada yang mengatakan harus dekat. Nah, kalau dia memang kita bertekad untuk dekat, tidak pernah masbuk, apalagi tidak mau masbuk 40 hari 40 malam, itu latihan mujahadah namanya, bagus. Nah, maka ya ditinggalkanlah rawatib tadi ya, karena itu sunnah, sementara ini mengambil yang ribat yang wajibnya. Nah, dalam kaitan jumlah ya, kalau bisa memang dilakukan dua-dua Pak Reza, karena dalam pandangan kita nih adalah di antara cara kita untuk mencari keridhaan Allah itu adalah dengan banyak melakukan amal ketaatan. Nah, dikata banyak itu, tetapi yang pasti dalam pandangan Allah lah yang akan menentukan, yang pasti dibarengi dengan keikhlasan. Nah, bisa jadi juga yang banyak tidak diterima, tetapi yang pasti dalam ukuran kita sebagai manusia di hadapan Allah, semakin banyak bentuk pengabdian kita, ya tentu semakin, kalau menurut logika kemanusiaan kita, tentu itu yang lebih utama. Jadi tadi Pak Reza kalau dia bisa sholat dia untuk junubnya, lalu sholat untuk sunnahnya, ya tentu itu lebih baik. Ya, tentu itu lebih baik dalam kondisi normal. Tapi kalau udah kondisinya nggak normal ya satu saja, kira begitu. Dan jangan dipaksa untuk melabrak yang kondisi yang memang tidak bisa. Ketika kondisi kita tidak bisa, maka yang utama itu adalah kita hanya melakukan yang diizinkan atau yang dimungkinkan untuk kita lakukan. Ya, apa itu? Sekali saja, sama seperti tadi apa? Mandi ihram dengan mandi masuk kota Mekah itu. Ya, jangan pula gara-gara ngotot kota Mekah jadi kita akhirnya ribut. Nah, padahal kan kalau orang haji atau umroh itu wala fusuqa wala jidala, ya nggak ada jidal, nggak ada perdebatan gitu. Kalaupun ada orang mau ngajak debat ya kita diam aja kan gitu. Nah itu dia, kira-kira begitu. Tapi yang pasti semakin banyak itu namanya kita melakukan mujahadah. Ya, orang yang mau berniat untuk aku sekarang mau kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah itu hijrah lah dia, bertaubat. Nah, di antara satu bentuk amalan yang penting itu adalah mujahadah. Karena mujahadah itu adalah bentuk lain daripada orang melakukan muraqabah, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi kita yang kemudian sadar dengan masa hidup yang terlalu sudah tidak lama lagi, nah kita akan kembali kepada Allah, ya banyaklah mujahadah. Ya, di antaranya melakukan amal ketaatan tadi. Ya, biasanya orang kalau sudah berpikiran begitu Pak Reza, mungkin dia akan melakukan 2 kali. Ya, junub dia lakukan, mau sholat Jumat dia juga lakukan. Toh akan terasa lebih khusyuk bagi dia dan membuat orang tenang, tidak rusak ibadah sebelahnya, gara-gara kalau dia di sebelahnya itu berbau keringat dan seterusnya. Demikian. Gimana Ustadz Khaidir? Tinggal 10 menit lagi. Yang pasti kalau saya bahagia ada yang bertanya, Pak. Berarti
kajiannya diminati, kira-kira gitu. Kalau nggak ada, mungkin cukup Ustaz. oh cukup ya. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil fasiqin wansurna 'alal qaumil munafikin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina khasatan fi Filistin wa buq'atil Ghazzah li kalimatika la ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al min ba'di tafarruqihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.